Halo, hari ini aku, Alien, dan Sarah lagi mau ngobrolin tentang dua buku yang kami pilih untuk read along selama awal 2024 ini. Jadi waktu bulan apa ya, Sar? Januari ya. Januari kami kami di Transit Bookstore tuh mengumumkan bahwa kami akan membuat program-program program read along lewat The Storygraph. The Storygraph itu adalah seperti Goodreads. Waktu itu juga Transit, aku sama Indra sempat wawancara foundernya, Nadia, Storygraph. Jadi mereka tuh punya feature baru namanya Read Along, dan kami di Transit sih lumayan excited buat pakai feature itu. Karena apa ya, seru aja nggak sih, Sar? Maksudnya, jadi kita kayak apa ya, kayak anotasi tapi di storygraph-nya gitu kan. Kalau di Goodreads tuh bisa bisa anotasi gitu nggak sih? Aku nggak pernah ngeh lagi. Bisa. Dia ada kayak setiap kalau kita mau Highlight-nya ya. kasih progres terus Hah, kayak komentarnya gitu bisa juga sih. mm-mm, iya. Cuman kalau di Goodreads emang nggak ada kayak fitur body read kayak di Storygraph yang Iya, bisa di touch nggak bisa, yang lainnya terus nggak ada community ininya ya. ya yang orang lain terus join. Paling Mm-mm. community-nya ya grup gitu ya. Iya, grup benar. Kayak following followers gitu. Iya, terus ya kalau di Storygraph, jadi apa ya, lebih no pressure karena kalau kita post mau baca buku ini, kalau ada yang mau ikutan ya langsung ikutan aja. Kalau nggak mau ikutan ya nggak usah join di si bukunya gitu. Tapi nggak perlu leave group atau nggak perlu kayak mute group gitu-gitu kan. Soalnya kadang-kadang di grup di Goodreads tuh kayak orang-orang yang kita nggak jelas juga suka komentar-komentar terus masuk ke notifikasi gitu nggak sih? Oh, aku malah nggak tahu. Sih aku nggak pernah join apa-apa di Aku Cuma dulu ngeri waktu pas doang. awal-awal punya Goodreads tuh join banyak grup gitu, terus ganggu banget, terus udah gitu akhirnya aku cuman ikutan satu grup, masih ada kayaknya cuman satu grup doang. Tapi grup Goodreads itu dulu tuh pas awal-awal tuh sangat berguna, buktinya tuh sampai sekarang tuh ada apa ya nama grupnya, tapi grup Goodreads-nya Indra tuh masih jalan sampai sekarang, dan orang-orangnya ada beberapa yang masih suka beli di transit gitu. Jadi kalau kalau apa ya, once you do it right, useful juga sih si Goodreads ini gitu. Oh, Cuman kayaknya sih kalau orang-orang yang udah pakai dari awal, terus kayak apa, orang-orang pembaca Indonesia yang udah pakai dari awal gitu kan, terus apa namanya, eh, dari awal tuh kan masih susah nyari komunitas gitu kan. Jadi makanya dari awal sampai sekarang masih berlanjut karena eh, pas awalnya tuh agak susah gitu. Jadi sekarang tinggal maintenance aja gitu. Nah, tapi anyway, jadi harusnya kita liatin juga ya. Coba. Eh, ya. ha, Kalau sambil kalau aku tuh waktu itu pernah pengen juga sih waktu mulai aktif di Goodreads tuh aku kayak tergoda juga mau gabung grup-grupnya gitu tapi aku hmm, keburu intimidated gitu karena membernya baik banget. ya membernya banyak, terus yang Goodreads kayak kan lagi yang Indonesia mem- Goodreads Indonesia mm, jadi aku akhirnya nggak jadi use itu karena yaudah kan memang masih baru mulai kecil juga lagi saya mulai aktif di komunitas tuh kayak sistem baru ya. iya. Oke. Oke, coba ya aku coba share screen biar bisa kelihatan kalau si read along di Storygraph itu kayak gimana. Nah, share. Oh, ternyata bisa share yang ini doang ya. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, misalnya itu jadi kayak gini. Jadi, oke.
ini home-nya Transit Bookstore. Terus sebenarnya kekurangannya Storygraph nih kalau menurut aku tuh masih sulit gitu. Kalau udah sampai di home-nya Transit tuh nyari si read along-nya tuh di mana gitu. Jadi harus beberapa kali Nah, klik gitu kepikiran ya. kan. Iya, nah ini harus nyari community, terus scroll-scroll sampai read along. Nah, ini adalah si read along yang sekarang currently tuh Manchester Happen. Mana tadi? Ini bukunya. Ya. Terus yang kemarin, nah kan kalau yang udah pas nih, yang udah terlewati, jadi agak susah. Jadi kita harus ngelewatin read along-nya orang-orang lain dulu, baru deh nemu read along-nya Transit. Ini read along Transit yang bulan Februari, terus read along Transit bulan Maret gitu. Oke. Oh iya Februari. Oh yang pertama Januari masa? Oh iya. Januari, Februari, Maret, April ya harusnya ya. Ya ini harusnya Maret kan ya. Ini harusnya Maret. Terus iya iya iya. Iya. Oke. Begitu teman-teman bentuknya. Oke. Stop sharing. Oke, jadi kita sekarang mau apa ya, cerita-cerita aja gimana pengalaman si read along ini. Terus apa ya, mungkin supaya teman-teman juga jadi tertarik buku-buku dengan buku-buku yang kita masukkan di acara program read along ini. Jadi sebenarnya si read along ini tuh ide pertamanya adalah aku tuh punya ide untuk baca buku yang jujurly not moving not moving ya di Transit itu. Dan aku tuh kayak bingung gitu, why are they not moving, they're great books, why aren't people curious about it gitu. Jadi aku tuh pengen menunjukkan bahwa walaupun ini buku-buku lama, terus udah berkali-kali di stok, terus masih ada stoknya sampai sekarang, itu tuh si bukunya tuh bagus loh gitu. Nah, si kebagusannya itu ditunjukkan dengan cara read along itu. Jadi aku dan Sarah so far ya, sejauh ini sih baru aku dan Sarah doang yang melakukan kegiatan membacanya dan membagikan pengalaman kami berdua selama membaca. Tapi pengennya sih ke depannya semua orang di Transit juga ikutan baca juga. Karena ya itu dia ya, maksudnya kami pengen convince you that the books are actually really good. Gitu. Oke, Sar. Karena walaupun aku duluan yang baca, tapi karena aku udah kebanyakan ngomong, kamu gantian sekarang. Ngomong ada lanjutin aja. Ya. Kalau lagi. Ya udah, oke kalau gitu. Tadi Mulai dari kenapa kamu milih Milk Blood Hit kali ya? Oh iya, benar juga ya. Mm-mm. Oke, jadi bingung mulainya. Kenapa aku milih Milk Blood Hit? Jadi waktu aku ke Transit yang di Kebun Farm pertama kali, itu aku sebenarnya udah ngeliat buku ini gitu. Terus habis itu aku karena aku pernah masukin buku ini ke turit aku di Goodreads. Aku juga lupa aku tahunya dari mana karena udah lama banget, saking udah lama itu udah terkubur gitu di bawah-bawah. Terus aku jadi lagi karena aku lihat buku ini pas ke transit ya di Urban Farm. Terus pas aku lihat ada gitu. Terus habis itu aku jadi ingat kalau aku tuh pengen baca itu gitu. Terus waktu beberapa bulan berlalu, terus habis itu kan aku kerja di Transit kan, terus aku lihat buku ini masih ada, terus kayak ini masih ada, aku ingat lagi gitu, kalau aku tuh pengen baca buku
ini. Jadi pas kalian ngadain program ikutan gitu program ngadain acara read along, terus kayak ya udah kita yang baca SAR gitu, terus kamu mau milih yang mana dulu nih buat read along kita di 4 bulan pertama ini gitu. Terus aku langsung kepikirannya adalah Milk Blood Hit yang pertama, karena itu yang buku yang pengen aku baca, yang terlupakan, terkubur di list yang panjang itu. Iya. Terus buku yang ingin aku baca. Jadi kayak ya udah akhirnya aku milih Milk Blood Hit, dan juga karena ini short stories gitu kan, dan aku suka short stories. Terus juga karena aku sudah sempat baca juga gitu previewnya sedikit selama beberapa kali shift, terus baca awal-awal, aku pengen baca sebetulnya sampai akhir gitu, semua storiesnya. Jadi menggunakan kesempatan long untuk aku benar-benar baca semuanya dari awal sampai akhir. Iya. Tapi sebelum, kan dulu pernah kepikiran bukunya, terus udah gitu pas kamu sekarang memutuskan untuk membaca, kamu tahu nggak sih isinya apa? Tahu, Maksudnya cuman tahu blurbnya apa gitu. ya, Jadi kamu nggak going blind gitu. Ya nggak gue bingung. Justru yang bikin aku pengen baca pertama kali ya karena blurbnya. Bikin aku dalam tulisnya kan biasanya karena blurbnya kan. Kayak dari itu udah menarik gitu. Womanhood, Other Doubt, terus aku suka cerita-cerita. Gitu. Ya jadi apa namanya kan kalau di Goodreads ya, Milk Blood Hit, The Lives of Floridians, Intergenerational Tales, Human Connection, Race, Womanhood, Inheritance, and Elemental Darkness in Us All. Bener nggak tuh, Sar? Betul. Tapi emang semuanya di settingnya di Florida ya? Semuanya iya, banyak settingnya di Florida. Makanya dia tuh kenapa ada Milk Blood Hit-nya itu, hitnya tuh bukan cuma kayak literally hit. Florida kan daerah yang panas ya. Tapi juga banyak cerita di sini yang kayak tensionnya tuh dia tuh dapat banget gitu loh. Ada satu cerita yang apa namanya, yang menurut aku sangat hit banget itu tuh cerita apa judulnya apa? Oh, jadi si bukunya tuh dibagi 3, Milk, part 1 Milk, part 2 Blood, part 3 Hit gitu, enggak juga, enggak kayak gitu. Enggak juga, enggak serapi itu dia itu pas setiap kali baca ceritanya kita jadi kayak ada yang bisa kita kaitin di antara satu itu, kayak Milk atau Hit gitu. Ya. Itu yang making it a lot in my head. Menarik juga. Oke. Kita kayak this is Milk, this is Blood, kayak ada cerita yang tentang perempuan yang keguguran gitu, itu kan relate dengan Blood gitu ya. Terus ada yang tentang seorang remaja yang kayak dipojokkan banget sama pastornya gitu, sampai dia tuh ada di si author itu entah gimana nulisinnya dari si karakter remaja ini yang kayak setiap kali lewat gereja tuh dia ada rasa pengen membakarnya gitu loh, saking dia kesalnya dengan kenapa sih kok kayak begini gitu loh, membentuk apa namanya pemahaman. Makanya tadi yang bilang terkait magat itu memang ada banyak juga cerita-cerita gitu yang berkaitan sama spirituality between or connection between God and us as a woman, karena main karakter di sini semuanya adalah perempuan. Kayak mas aku yang laki-laki. Apa? Main karakter di cerita-cerita ini di perempuan. Kayak mas aku yang laki-laki. Jadi pembahasan yang terkait kayak agama, Tuhan, spirituality itu juga dihubungkan dengan kita gitu sebagai perempuan dan perempuan di kebanyakan agama di sini sih Christianity ya. Jadi betul. Terus ke intergenerational traumanya juga benar, karena ada cerita yang si main karakternya ini si perempuan dia tuh hamil, like she's not sure kalau dia tuh pengen punya anak karena melihat ibunya dan hubungan ibunya dengan anak-anaknya gitu. Jadi jadi kayak kamu ada
yang cerita menurut kamu yang eh eh waktu pas apa namanya yang Zoom acara sama Bora dan Anton kan, si Anton tuh pernah sempet cerita soal gimana dia ngurutin urutan Hmm. cerita untuk Hmm. apa antologi gitu kan, kumpulan puisi, kumpulan buku kumpulan cerpen itu dia kan sebagai translator dia tuh mikir juga mana cerita yang bagusnya ditempatin jadi cerita pertama, mana yang cerita kedua, mana yang cerita ketiga dan seterusnya gitu. Nah, menurut kamu si urutannya gimana? Terus apakah membuat kamu atau kamu bacanya justru loncat-loncat atau apakah gara-gara urutannya kayak gitu kamu jadi pengen baca dari awal sampai akhir gitu atau gimana? Oh iya, sebenarnya lucu sih yang terkait urutan ini karena kalau ngomongin Milk Blood Hit-nya itu pas banget sama 3 cerita pertama. Cerita pertama itu Milk, cerita kedua itu Blood, cerita ketiga itu Hit. Karena yang pertama itu di openingnya itu ada 2 remaja perempuan yang nyampurin darah mereka dengan susu. Hmm. Jadi kayak gimana sih kan kalau misalnya kita remaja-remaja pencarian jati diri kayak gitu gitulah yang teman dan terus yang Blood itu kalau nggak salah kayak aku lupa lagi bentar nyontek itu terkait sama itu yang tadi dia keguguran itu yang berkaitan sama Blood gitu. Terus yang Hit yang tadi si remaja dan hubungannya dengan apa namanya figure religious figure bangunan simbolik kan church. Terus tapi kalau selanjutnya itu random sih antara Milk Blood-nya atau nggak ada kaitannya sama sekali. Cuman yang menarik cerita pertama sama cerita terakhirnya gitu. Jadi aku merasanya cerita pertama sama cerita terakhirnya itu kayak bracketing all the stories between gitu loh. Karena yang pertama beneran kayak coming of age, girlhood gitu, karakter perempuan dan hubungan mereka dengan ibunya, dan cerita terakhir juga gitu. Terus seorang perempuan dan hubungan dia dengan gak cuman ibunya tapi neneknya dan perempuan di sekelilingnya. Jadi ya, tema cerita pertama sama cerita terakhir tuh sangat mirip. Jadi aku tuh ngebayanginnya itu cerita pertama adalah dan cerita terakhir nge-bracket cerita-cerita in between-nya gitu. Tapi bukan berarti interconnected stories juga kan? Ya, enggak juga sih. Sebenarnya kalau misalnya hubungan antara satu sama yang lainnya cuman tema-temanya aja sama. Bukan ceritanya atau jalan ceritanya sama ini. Ya, menarik juga ya. Bisa ini enggak apa kalau suka buku ini pembaca-pembaca yang suka buku ini cocok baca buku ini gitu. Aku tuh merasa penulisan dia tuh sangat one of a kind. Aku suka banget tulisan dia. Kayak pas aku mulai baca cerita pertama atau cerita kedua gitu, aku langsung googling si penulisnya ini lagi. Dia tuh udah nulis apa lagi, tapi ini dia belum pernah nulis yang lain, cuma ini doang. Iya ya, baru satu buku Jadi doang kayak, ya. cuma sayang banget aku mau I want to read more of her writing gitu. Jadi aku tidak apa ya, aku sampai sekarang belum nemu sih kalau suka buku ini bakal suka buku apa. Karena tulisannya benar-benar bukan unik sih, apa ya, aku merasa aku belum menemukan atau belum pernah baca atau aku aja baca kurang banyak. Iya. Tapi ini tuh tipe-tipe tulisan yang aku kan suka nulis kan, saya aku pernah pengen jadi penulis gitu, terus jadi kayak penulis kayak ya ampun, saya bisanya dulu gue bermimpi jadi penulis. Able to write like jadi kayak jadi kalau misalnya
ada orang yang udah merasa begitu juga terkait a certain book, mungkin bakal suka juga buku ini. Ya, ya, Basic ya. question, why did I even want to be a writer if I can write like this? Gitu. Iya. Menarik juga. Oke. Ada lagi nggak yang menurut kamu apa namanya pengalaman read along-nya gimana, Sar? Seru nggak sih Um, atau apa uneventful atau gimana? Kalau pengalaman read along-nya sendiri sebenarnya seru sih ya, karena aku memang aku biasanya memang kalau baca tuh selalu either anotasi di bukunya atau di akun baca aku kan, either di Goodreads atau di Storygraph gitu. Terus tapi tuh memang itu ada catatan-catatan yang personal gitu, seruan-seruan aku aja gitu, nggak yang bener-bener aku bikin terstruktur gitu. Nah pasti Storygraph ini kan karena read along sama yang lain juga, jadi mau nggak mau kan harusnya nulis yang agak rapihan dikit lah ya gitu. Nggak cuma aku mau bilang oh my god I really like this gitu kan, nggak mungkin aku gitu. Jadi apa namanya pengalaman yang lumayan eventful sih, karena aku jadi itu pas aku mau trace back aku tadi bacanya, aku baca kayak gimana atau kayak kesan aku kayak gimana aku baca ceritanya, aku jadi lebih mudah tuh ikutin ya, karena ini read along jadi aku catatannya juga jadi lebih rapi gitu lah ya. Jadi terus udah gitu juga kan ada bisa ngelihat komen-komen dari yang lain juga gitu. Jadi beda lucu aja gitu, kayak baca bareng-bareng dan tukeran catatan gitu. Ya, Tukeran ya, ya. catatan gitu. Seru sih, nggak kayak lagi baca sendiri tapi ya bacanya sendirian gitu. Ada Tulis ini sendiri. enggak sih? Ada yang kamu suka terus orang lain nggak suka atau gimana? Oh ada, kalau nggak salah cerita yang keberapa ya, aku lupa lagi, cerita yang ke-7 kalau nggak salah. Jadi di cerita yang ke-7 itu settingnya kalau nggak salah ya judulnya Snow, terus ceritanya tuh settingnya kayak di bar gitu, terus si main karakternya ketemu sama cewek gitu di kamar mandi, terus ada conversation apa gitu aku lupa. Dan aku tuh mungkin karena cerita-cerita sebelumnya tuh sangat tertempel gitu, meskipun endingnya juga kadang-kadang ya udah namanya short stories ya, pasti endingnya gantung lah atau ya udah nggak ada closure whatsoever. Tapi yang Snow ini tuh bener-bener aku tuh sampai bingung gitu, ini sebenarnya ceritain apa ya gitu. Terus tapi ada orang lain di ada partisipan di Read Along yang kayak bilang kalau dia tuh ini justru salah satu cerita yang dia suka, karena di judulnya si Snow itu berkaitan sama beberapa simbolisme di dalam ceritanya yang juga berkaitan sama snow dan warna putih gitu. Dan aku tuh I didn't catch that gitu, karena mungkin karena aku terlalu pay attention either sama ceritanya atau karakternya atau tulisannya, jadi aku nggak ngeh gitu. Tapi aku but it still doesn't make me like the story, kayak itu salah satu cerita yang makanya tadi aku juga bilang kan kalau aku tuh lupa si cewek ini ke kamar mandi terus ngobrolin apa tuh aku lupa, karena semudah dilupakan itu. Ya, ya. Menarik Orang juga ini ya. oh you can see different perspectives. Ya, 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 ya. Oke. Terus sama ini sih, aku ada mau nambahin sama aku lupa. Jadi kalau berkaitan, tadi kan kalian sempat nanya juga ya, yang kalau suka baca buku ini bakal baca buku apa? Mungkin kalau soal baca bukunya, soal tulisan atau ceritanya aku nggak tahu, tapi ada satu cerita di sini, judulnya kalau nggak salah Exotics, yang pas kita ganti tema ke War and Peace dan nge-stop The Glutton, The Glutton tuh ngingetin aku sama cerita ini. Jadi Exotics tuh ceritanya tentang klub orang kaya yang sangat eksotik, di mana mereka melakukan pertemuan dan mereka makan dalam jumlah yang sangat banyak, dan makanan itu juga eksotik, alias yang kepikiran kalau kok kamu mau sih makan itu gitu, simply because they can afford them gitu loh. They can
simply because they can afford them, simply because mereka punya resource untuk ngambil tumbuhan atau hewan, jadi biarpun itu tumbuhan ada di pelosok hutan mana, mereka bisa mengambil ya, mereka kaya itu, resourceful itu. Jadi itu ceritanya pendek, tapi ada satu kalimat yang punch banget itu menurut aku, kalau nggak salah, if they can eat God, they will eat him too. Gitu. Jadi saking digambarkan serakus itu gitu loh. Namanya si klub eksotis ini yang berisi dengan orang-orang kaya ini. Terus pas kita buat War and Peace, so aku baca blurbnya, aku baca sekian aku baca beberapa halaman pertama, aku kayak ini mirip, nah ini ngingetin aku banget sama cerita. Karena ya itu orang-orang yang tidak berhenti-hentinya makan literally dan materially. Gitu ya, kalau berkaitan yang mengingatkan aku dengan ini atau cerita yang ini. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, next book-nya Sar. Iya, next book-nya. Buku selanjutnya yang akan dibaca, yang akan aku baca juga di read along ini, Trumpet by Jackie Kay. Stop dulu ya. Enggak, udah. Udah. Kok mati? Ya, halo. Ditutupin muka kamu aja gini, Sarah. Tetap blur. Gimana sih? Gimana sih? Kalau aku kan tuh, kalau aku tutupin, ya. Mungkin beda kali ya, karena merek laptop. Ini tentang seorang musisi jazz yang legendaris gitu, terus tapi dia kemudian meninggal kayak secara misterius. Nggak misterius juga sih, jadi ada beberapa seperti figur-figur artis musisi lainnya kan ada suka rahasia terkubur gitu ya, jadi kayak ini bahas tentang itu, tentang dia sebagai ketika dia masih hidup musisi jazz. Kenapa aku milih ini? Karena aku tuh sebenarnya suka juga buku yang atau buku film yang karakter utamanya atau ceritanya itu tentang musisi, tentang musik. Jadi kayak pas aku baca ini, walaupun ini bukan buku yang pernah ada kecil dan aku, terus tapi pas aku lihat baca blurbnya, terus abis itu ini tentang apa, terus juga autornya si Jackie ini ternyata dia lumayan he's a prominent actor ya, ternyata dia kayak I think I have to read her gitu. Jadi kayak oke. Ayo ikut read along ikutan read along Transit Bookstore di Storygraph. Itu. Oke. Sip. Gantian sekarang aku bukunya ini, jadi waktu pas aku kok jadi hilang juga. Oh, ini kayak gini, harus kayak gini. Jadi pas waktu aku mau nentuin baca buku apa, sebenarnya sih lumayan gampang ya, karena ini juga aku yang beli bukunya gitu. Aku yang memutuskan untuk nyetok buku ini. Karena aku pengen baca. Karena sebenarnya si Alain, aku tuh padahal udah nonton interviewnya dia loh, terus udah denger orang baca namanya. Tapi nggak bisa deh kayaknya aku ngomongnya Mabako kayaknya. Mabangko, nggak tahu deh. Pokoknya si penulisnya ini tuh kita udah berapa kali nyetok bukunya. Terus ya kalau teman-teman yang udah sering lihat postingan Transit, biasanya buku-buku Afrika banyak kan aku yang milih. Dan aku emang pengen baca si penulis ini. Terus kenapa buku ini waktu itu karena nggak ada sih ya. Kayaknya waktu itu lumayan cap-cip-cup juga. Terus si buku ini tuh udah di stok dari semenjak
transit pindah ke urban farm sebelum ada masalah Kongo ya, sebelum ada masalah Kongo yang sekarang ini, atau sebelum masalah Kongo jadi mendunia lah ya. Jadi sekarang kita tahu gitu, kita di Indonesia tahu. Jadi eh, sebuah coincidence lah sedikit gitu. Terus ceritanya tentang settingannya tahun 70-an. Dan kalau aku sih lumayan went blindly gitu, karena nggak tahu sebenarnya tahun 70-an tuh ada apa yang terjadi gitu. Terus politik dunia tuh sebenarnya ada apa yang terjadi juga aku nggak tahu apa. Tapi settingnya ini di Kongo waktu itu, Presiden Kongo itu meninggal lah gitu. Aku lupa ya, jadinya dia di assassinated apa bukan ya? Pokoknya si si em, si si presidennya tuh meninggal. Oh ya, brutally murdered ya, ya benar, assassinated gitu. Eh, Soalnya agak agak nyaru, soalnya ada ada 3 orang malah yang dibunuh di buku ini sebenarnya. Tapi bukan bukan whodunit juga, karena sebenarnya udah kayak ketahuan gitu sih pembunuhnya siapa. Tapi jadi gara-gara si presidennya meninggal, dibunuh, terus jadi di cerita buku ini tuh efek dari si presidennya meninggal, Presiden Kongo yang meninggal gitu. Eh, yang menariknya adalah pertama, presiden meninggal di ibu kota negara Kongo. Tapi settingnya si buku ini tuh ada di kayak kota kecilnya gitu. Jadi kayak kalau si presidennya tuh di Jakarta, ini tuh kayak di Cimahi gitu misalnya mungkin ya, atau Cimahi. di Cimahi gitu. Jadi kota kecil gitulah gitu. Terus selain kota kecil juga perspektifnya si naratornya itu adalah anak kecil, jadi anak remaja gitu, dan kayaknya tuh anak remajanya tuh mentally ill gitu. Tapi nah itu juga salah satu poin yang aku pertanyakan di selama read along. Kayak kita tuh kayak suspek gitu bahwa si anak kecilnya itu namanya Marcel, tokoh utamanya di si buku ini tuh Marcel. Itu tuh kayaknya tuh dia tuh mentally ill, tapi nggak pernah dijelaskan sebenarnya mentally ill atau enggak gitu. Itu yang kayak salah satu hal yang bikin penasaran. Terus tapi menarik banget. Jadi kan ya bayangin aja gitu, kayak Indonesia kan sekarang baru pemilu gitu kan. Terus bayangin aja kalau ada anak kecil gitu yang mentally ill, terus ngelihat pemilu kayak gimana. Terus pas ngelihat pemilu kayak gimana, terus dia kayak mikir kan, terus si pikirannya itu dituangkan jadi buku gitu. Jadi Oh, semenarik itu sih gitu. iya. Uh, Eh, jadi pas bagian awal-awalnya, jadi selama read along ini aku tuh bagi bukunya tuh eh, tiga, tiga setengah part gitu lah read alongnya ya. Jadi em, pas bagian sepertiga awal bukunya itu tuh penuh dengan cerita-cerita, pokoknya kayak isi kepalanya si Marcel itu di Michelle. Si Michelle itu dituangkan di buku gitu. Jadi bener-bener kita kayak baca buku diari anak kecil gitu. Yang kayak apa namanya? Dia kayak yang menariknya tuh pas si presidennya meninggal terus diumumin di radio, terus pas kayaknya karena keluarganya, orang tuanya si Michelle ini eh, kayak terlalu shock atau gimana, terus tanpa sengaja tuh anjingnya hilang kabur gitu. Hmm. Jadi karena shock terus anjingnya hilang kabur, jadi tuh si Michelle ini tuh malah fokus mencari si anjingnya gitu. Dan menurutku itu sih kayak jadi metafor juga lah ya. Kayak si presidennya meninggal tapi dia malah fokus nyari anjingnya gitu.
Nah, terus yang menariknya lagi ini di buku ini adalah banyak banget sih hal-hal menarik gitu. Dan aku tuh sering selama baca tuh jadi apa ya? Jadi kayak suka ngebanding-bandingin si Kongo atau kehidupan atau tradisi di Kongo sama tradisi di Indonesia. Salah satunya yang menarik juga adalah ternyata tuh si kan sama ya orang Afrika juga mirip kayak orang Indonesia yang keluarganya tuh sebenarnya banyak banget gitu bisa tersebar di mana-mana dan ternyata tuh keluarganya si Michelle ini tuh ada yang eh, pendukung beratnya si presiden yang dibunuh ini. Nah, jadi jadi kalau ya namanya juga politik, jadi kan setiap yang pendukung lawan kan pasti dikejar kan gitu. Jadi setelah si presidennya dibunuh, datanglah si dua pamannya si Michelle itu ke desanya si Michelle, terus ngasih tahu keluarganya Michelle, presiden kan sekarang udah dibunuh, lu jangan bilang-bilang deh kalau lu tuh saudaraan sama si presiden. Jadi yang dibunuh itu bukan cuma presiden, tapi ada kayak tangan kanannya presiden. Nah, si tangan kanannya presiden ini abangnya ibunya Michelle gitu. Nah, jadi si pamannya itu datang, itu lu jangan ngomong-ngomong deh kalau lu tuh pendukung si jenderal ini yang juga dibunuh barengan sama si presiden. Nah, kan mirip banget ya sama keadaan politik Indonesia sekarang gitu. Jadi siapa yang mendukung penguasa di apa namanya diselamatkan, yang melawan disingkirkan lah gitu. Nah, udah itu satu. Terus yang kedua yang aku raise di Read Along juga. Jadi kan si abangnya si ibunya si Michelle ini kan meninggal. Terus menarik banget. Dan ini juga salah satu hal yang partisipan lain juga merasa menarik sih. Karena sad banget. Karena jadi ternyata di culture-nya si tribe-nya si Michelle ini, kalau ada orang yang meninggal, itu tuh seluruh keluarganya tuh harus menunjukkan mourning period gitu. Salah satu mourning periodnya itu adalah kalau yang cewek tuh harus ngebotakin kepalanya gitu, jadi ngebotakin rambutnya gitu. Gitu. Jadi si ibunya tuh kan pengen ngebotakin rambutnya, tapi kalau ngebotakin rambutnya kan berarti kan dia menunjukkan kalau dia tuh saudaraan sama sama si yang habis dibunuh kemarin gitu. Terus itu kayak gimana nih ngebotakin rambut atau enggak gitu. Kayak gitu. Menarik sih kan. Terus salah satu hal yang bikin aku ingat adalah kalau di Indonesia, kalau nggak tahu ya kalau di Indonesia, kalau di Islam terus di keluargaku sih nggak tahu deh. Sar, kamu pernah dengar nggak kalau di Islam tuh kan kalau suami meninggal, yang mourning tuh kebanyakan tuh cuman istrinya doang kan. Jadi kayak saudara-saudara tuh ya nggak ya mourning tapi nggak usah terlalu gimana-gimana gitu kan. Tapi istrinya tuh ada yang percaya kayak nggak boleh keluar rumah sampai 90 hari. Ada yang 40 hari, 90 hari gitu kalau istri. Kayak gitu. Tapi kalau di si Kongo kayak kayak si ibunya si Michelle ini tuh abangnya tuh bukan kayak abang abang asli abang langsung yang sedarah gitu. Karena mereka tuh last name-nya beda sebenarnya si ibunya dan si abangnya ini. Tapi tapi ya namanya kayak ya semuanya saudara. Jadi karena ada saudaranya yang meninggal dibunuh, jadi ya tetap harus menunjukkan mourning period gitu. Jadi menarik sih gitu. eh Satu hal yang kayak kurang gitu ya, aku miss itu karena yaitu nggak punya background tentang apa sih sebenarnya yang terjadi gitu di tahun 1970-an ini. Aku nggak tahu dan aku tuh males googling juga. Jadi pas tengah-tengah, pas lagi penjelasan gitu kan, emangnya siapa sih presidennya gitu, kenapa dia dibunuh kayak gitu. Itu Terus nggak dikatakan nggak. dijelasin, dijelasin di bukunya dijelasin, tapi tuh Oh, karena
karena aku tuh nggak ada background sama sekali tuh agak ngawang-ngawang jadi gitu. Karena kan Oh, disebutin kan si presidennya tuh si ini, dia tuh anaknya si ini, anaknya si ini gitu kan. Si anaknya si ini tuh bapaknya tuh dari desa ini, ibunya dari desa ini. Terus mereka tuh ketemu ini kenapa mereka dibunuh karena gini gitu. Dia si gini. presidennya. Iya, jadi kayak kebanyakan nama, terus kebanyakan background story yang kalau aku sih kayak kurang bisa keep up gitu sih. Oh, Gitu. Jadi pas di tengah-tengah tuh agak slow down gitu. Jadi pas awal-awal tuh kayak seru karena ngomongin si Michelle aja terus kan karena kayak baca diarinya si Michelle. Terus pas di tengah-tengah tuh ada cerita tentang background politik. Terus pas di akhir-akhir ada ya itulah penyelesaian. Tapi ya, tapi si bukunya juga open ending gitu sih, nggak yang kayak selesai-selesai gimana gitu, gitu ceritanya. tapi kalau misalnya, tapi setelah Kak Alin baca, kan tadi Kak Alin bilang kan kalau itu kayak open ending gitu. Mm. Terus Kak Alin kayak cari-cari gitu nggak sih? Atau cari-cari gitu discussion yang ngebahas open ending itu, atau apakah ada dari partisipan read along lainnya yang memberikan perspektif lain terkait ending tersebut? Enggak sih, jadi sebenarnya si open endingnya itu bukan yang kayak open ending yang kayak cliffhanger gimana gitu sih. Cuman kayak pas di sepertiga terakhir bukunya tuh, kan tadi kan yang si ibunya tuh udah dikasih tahu kan, kayak pokoknya lu jangan nunjukin kalau lu tuh saudaraan sama si mantan penguasa gitu kan. Eh, tapi si ibunya tuh kekeh gitu nunjukin gitu. Nah, gara-gara dia nunjukin itulah ada sesuatu hal yang terjadi yang sebenarnya gara-gara dia kelakuannya dia sendiri juga gitu. Nah, dia melakukan sesuatu hal. Nah, konsekuensinya dia melakukan hal ini tuh nggak ketahuan Nggak gitu. dituliskan. Heeh, nggak ketahuan. Jadi sebenarnya open ending tapi kayak nggak kayak yang kayak bikin penasaran gitu nggak juga sih. Oh Mm-mm. enggak. Oh, Mm-mm. oke oke. Iya, jadi menarik kan kayak oh ada juga ya open ending yang nggak bikin penasaran gitu. Iya, aku kira soalnya aku juga kayak kalau misalnya buku open ending itu pasti aku suka nyari apakah ada diskusi di internet di luar sana Iya iya yang iya menebak iya. ini sebetulnya endingnya nanti akan kayak gini, atau kayak Mhm. lanjutan dari endingnya itu adalah ini gitu kan. Iya. Iya, Kalau aku menarik. sih efek dari baca buku ini yang open ending itu aku coba pengen baca bukunya si penulisnya ini yang lain aja sih gitu. Pengen bandingin tuh gitu. Iya. Dari buku ini, dari Death of Comrade President, ada nggak sih kak yang hal yang sebetulnya bukan hal yang menarik, not necessarily bad or not necessarily good, tapi menarik aja gitu yang kalian baca di buku? Banyak sih ya kayak misalnya waktu pas awal-awal itu si ada kejadian si Michelle itu nonton TV terus pas lagi nonton TV itu si TV apa radio ya aku lupa si TV atau radio ini lagi ngebahas tentang agresi Israel ke Palestina Hmm, gitu. masuk juga ya ke situ ya, ke Iya dalam kayak gitu. dimension juga. Uh, jadi aku kayak oh kenapa ya si penulisnya tuh sampai masukin kayak signifikan banget dong berarti di tahun 70-an itu gitu. Tapi aku belum nggak Google sih, nggak sampai sepenasaran itu sebenarnya apa sih yang terjadi. Tapi ada ada partisipan yang bilang kayaknya itu barengan sama Kennedy atau Reagan gitulah yang sempat bikin Oh, statement tentang Palestina sama Israel gitu yang lumayan penting makanya dimasukin gitu tahun 70-an hmm. gitu. Terus apa namanya? Yang menarik juga si eh tentang si presidennya ini kan, tentang si presidennya ini tuh kisah hidupnya tuh menarik gitu. Kirain kan kayak gila ini apa namanya? Kalau aku sih dari awal tuh udah kayak suspicious gitu kan. Soalnya pas dia meninggal tuh kayak
jadi kan benar-benar meninggalnya tuh tiba-tiba gitu. Terus pas dia meninggal tuh orang tuh kayak ya itu kayak anjing aja kabur gitu kan. Anjing aja sampai kabur gitu kan. Jadi orang-orang tuh bener-bener kayak hidupnya tuh berubah langsung gitu. Terus aku tuh kayak kenapa bisa si presiden tuh kayak dicintai banget sama masyarakatnya gitu kan. Terus udah gitu ya ya tentu saja tidak ya. Jadi mana ada politisi yang dicintai sama masyarakat tanpa brainwash gitu kan. Jadi pas awal-awal tuh kayak kok bisa sih gitu dia tuh dicintai banget terus udah gitu mana ya tapi terus udah gitu tuh ketahuan bahwa si presidennya ini tuh dari dulu tuh brainwash rakyatnya dengan cara apa kayak ada kayak nyanyian jargon-jargon gitu. Ada di bab yang judulnya The Cranes Fly Over. Jadi si rakyat tuh dibilangnya cranes gitu. Terus ada nyanyi-nyanyiannya, Oh, kayak apa namanya? Enggak apa ya? kayak Mars gitu. Iya kayak Mars gitulah ya. Jadi kayak pokoknya eh jadi kayak who are you? We are the white cranes of Congolese Socialist Revolution. What is your mission? Our mission is to sacrifice our lives for the success of supreme mission of Comrade President, for the Oh, development of our country, our continent, and other continents too. Gitu. Jadi kayak ya emang nggak mungkin sih politisi iya benar. politisi bisa dicintai rakyat tanpa brainwash. Kayaknya nggak mungkin sih ya. Kayak Mars military gitu ya Iya, jadinya. heeh. Dan itu Enggak. itu kan pengalamannya si Michelle ya. Dia kan masih kecil. Jadi di Hmm, waktu kecil tuh dari kecil udah berarti itu dari kecil. diajarin di sekolahan Hmm. gitu. Jadi di sekolahan diajarin terus dilatih gitu. Kayak gitu. Wah, menarik, menarik, Mm-mm. menarik. Terus sekarang giliran aku yang nanya gimana pengalaman Kak Alin sit along ini, bagaimana apa aja yang dilakukan, terus apa namanya bedanya dengan mereka sendiri atau dengan misalkan ada Badirit juga. Iya, aku sih yang paling signifikan sih karena aku tuh nggak annotate sama sekali sih. Karena aku kalau Hmm. baca sama sekali nggak annotate, terus si bukunya juga kayak masih bersih, rapih gitu. eh Terlalu banyak ya. iya, jadi aku nggak kayak sering buku yang udah aku baca sama buku yang belum aku baca tuh nggak ada bedanya jadi bentuknya. Jadi Hmm. em, bedanya itu sih. Jadi waktu pas si baca buku ini karena harus kayak mikir poin-poin diskusi apa, terus em, pas awal-awal tuh kayak masih banyak yang kepikiran, oh iya ini menarik, ini menarik, ini menarik. Nah, terus yang pas bagian yang aku bilang tadi aku lost gara-gara soal politik, politik gitu, terus apa background story gitu-gitu, aku udah kayak ya udah aku kayak tabrak aja terus kan, terus aku kayak oh iya ya aku kan harus bikin Berarti baca poin-poin dulu aja. diskusi apa ya gitu, poin diskusinya apa ya gitu. Gitu. eh tapi itu sih yang menariknya adalah aku jadi sampai kayak kepikiran, oh iya, apa ya, seru juga ya ini apa mikir-mikir kayak gini terus kayak eh, aku tetap tetap nggak anotasi sih, bukunya masih bagus. Iya Bukunya masih masih di. bagus, heeh, masih bagus, masih nggak ada. Palingan cuman kalau dilihat ini ada apa spine-nya crack aja gitu. Em, em, terus tapi aku kayak merasa seru dan kayak pengen apa setiap baca kayak gini terus ya gitu. Jadi kayak bukan aku biasanya paling banter tuh kalaupun anotasi cuman ngetik ulang kayak quote-quote gitu doang. Ngetik ulang di notes HP gitu kan. Eh, cuman
cuman sebatas sampai ngambil quote-nya doang. Nah, tapi kan kalau si Read Along ini tuh jadi kayak ya quote-nya bagus sih, tapi kenapa gitu? Ya, Apa gitu. yang membuat si quote-nya itu bagus gitu? Gitu sih. Terus kalau buat tolong selanjutnya kan yang lagi sekarang ya yang lagi kakak baca. Iya, jadi kemarin tuh sebenarnya kan harusnya mulainya Maret ya berarti ya, Sarah? Maret. Awal Maret. Iya, awal Maret. Cuman kan pas awal Maret itu kan banyak acara sama Eurytopia. Terus kemarin juga ada acara Eurytopia, acaranya 2 kali. Terus kemarin juga ada acara sama Fatia. Jadi aku tuh nggak sempat baca, eh, nggak sempat ngurusin lah intinya si Read Along ini. Jadi kayaknya kita push 1 bulan berarti ya mungkin mulai. Aku sih udah mulai ya si satu discussion gitu, tapi dan aku udah mulai baca sih sebenarnya si bukunya tuh udah sampai setengahnya kira-kira. eh Terus oh ya ini kalau ini bukan anotasi, ini tuh aku cuma nanda-nandain kalau buku esai sama eh apa buku cerpen aku tuh suka ditandain gini karena biar ketahuan nanti selesainya kapan gitu. Jadi kayak bisa kepegang. Oh, ceritanya segini lagi gitu. Oh, kayak blocking-blockingnya. Iya, blocking satu cerita abisnya. Kalau enggak, nanti aku kayak, ini kapan selesainya sih? Jadi kayak anxious sendiri gitu. Kayak, ini kapan abisnya sih ceritanya gitu. Atau enggak, emang ini Panjang ya banget masih kan gitu. panjang nih gitu ceritanya kan. Masih panjang ceritanya nih. Kayak sepanjang apa sih gitu. Tapi aku tandain pakai jempol doang sih. Kayak kalau Hmm, misalnya ini juga masih lama nggak sih, terus pas baca jadi aku masukin lagi gitu aku iya, tulis. iya biar biar nggak ini, Iya. biar nggak bolak-balik gitu kan. Nah, ya gitu. Em, Kenapa aku milih buku ini karena si Jennifer ini, Jennifer, sok kenal banget. Jennifer Akra. Nansubuga Makumbi ini tuh a crowd favorit gitu sih di Transit ya. Udah dia udah nerbitin 3 buku dan kita udah pernah nyetok ke 3 bukunya, terus lumayan laku karena eh, ceritanya tuh banyak tentang eh, perempuan-perempuan gitu. Terus satu bukunya dia tuh yang sekarang lagi ada di War and Peace juga, Cintu. Em, yang ini tuh menarik karena aku pengen baca karena waktu itu belum, waktu pas transit bolak-balik nyetok tuh belum sempet baca aja sih. Dan menarik karena si settingnya itu tuh di jadi si tiap karakternya ini kan buku cerpen ya. Terus si tiap karakternya itu tuh kayak punya 2 kaki gitu. Jadi walaupun mereka diaspora di Inggris, di Manchester, banyak yang tinggal di kota Manchester. Bukan banyak sih. Semuanya tinggal di kota Manchester, makanya namanya Manchester. Itu tuh mereka tuh selalu nginget-nginget apa yang terjadi di Uganda gitu. Jadi eh, menarik lah gitu. Jadi eh, pengalaman diaspora Uganda di Inggris, tepatnya di kota Manchester. Terus kalau si Ugandanya sih dia nggak nggak spesifik em, satu kota doang sih, kayaknya banyak. Tapi aku juga nggak tahu ya geografinya si Uganda gitu. Sebenarnya ternyata kayak apa ya? Kalau Depok tuh misalnya Margonda sama Beji gitu misalnya kan, itu kan kalau ternyata di Ugandanya kayak gitu kan aku juga nggak tahu kan. Cuman Iya. cuman kalau udah disebutin tempatnya sih kayaknya kotanya beda ya. Iya. Tapi kalau ternyata ternyata apa namanya cuman kecamatan doang sebelah-sebelahan gitu di sananya kan nggak tahu juga. Ya, bisa jadi juga. Makanya gitu. Eh Menarik sih. Sekarang aku lagi baca eh cerpen yang tokoh utamanya anjing. Terus kayak dia si anjing Oh, ini membandingkan hidup anjing di Uganda sama anjing di Inggris.
Oh, menarik gitu ya. ya. Semua dari point of view orang. Mm-mm. Menarik. Dan ini sih ya, maksudnya aku milih ini juga karena buku cerpen dan lumayan susah juga jualan buku cerpen. Jadi kayak si bukunya si Jennifer ini yang lain, yang bukan buku cerpen lumayan, apalagi yang terakhir sih, yang The First Woman lumayan gampang jualnya. Mungkin karena topiknya juga kali ya, tentang perempuan-perempuan gitu. Dan hubungan ibu anak, dan bukan ibu doang, tapi kayak tante-tante juga sama tante juga gitu-gitu kan. Itu kayaknya menarik banyak pembaca gitu kan. Cuman kalau kalau ini tuh kayak mungkin kurang menarik karena diaspora Afrika di Inggris. Kayak jauh banget gitu si settingnya mungkin ya. Tapi percayalah buku ini bagus. Sejauh ini menurut kalian komentarnya ini bagus. Iya. Ya iyalah, semua buku yang ditranslate kan bagus, C. Apa lagi? Tapi terus sejauh ini berarti ada 2 ya buku yang Afrika yang juga setting. Penulisnya Afrika juga sih. Siapa? Cuman Afrika kan. Itu kan African American kan. Dia mah udah Amerika banget kan si Daniel itu. Ya udah Afrika banget. Tapi iya ya, tapi si Jackie Kay juga kan ini black. Iya ya, semuanya black author ya. Mas Ya jadi saya ampun. Iya, si Jackie Kay cuman black black Scottish. Iya, Jackie Kay juga dia kan black sama Scottish. Dia mix ya. sih. Iya, wah nggak bisa nih. Nanti selanjutnya harus diversify. Next batch kita variasikan Iya. baru lagi oke Ya, oke. Kalau gitu kita tutup aja, Sar. Jadi semoga dengan kita bikin acara beginian, teman-teman jadi tertarik untuk ikutan read along dan yang paling pentingnya adalah beli bukunya di transit. Sebenarnya itu sih yang paling penting. Namanya juga jualan ya, guys. Iya. Gitu. Tapi ya 2 buku yang kami sudah selesaikan itu menjawab premis pertama ya yang tadi aku bilang bahwa kenapa sih bukunya nggak laku? Bagus loh, ya, gitu. buku pertama Bagus loh, gitu. maksudnya pas aku baca ini kan baca selesainya Februari kan. Langsung bener-bener ini buku one of my favorite books in 24. Iya. Iya gitu. Itu baru Februari ya, berarti kayak masih panjang gitu bacaan. Mungkin pada kayak masih baca gini-gini. Iya, bagus loh bukunya, Cek. Jadi tulisan yang punchy gitu. Iya. Gitu. Jadi nanti kalau ke transit jangan lupa lihat jangan lupa lihat rak yang kaca. Itu tuh ada buku-buku lama kita, buku yang past themes gitu. Dan lihatlah buku-buku itu, terus percayalah bukunya juga bagus dan enticing juga, sama enticingnya sama buku yang current theme lah gitu. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Sarah. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di wrap up read along berikutnya. Wrap up gitu. Wrap up read along berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah.